Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Julianti dari kelas 11 TKJC SMK Negeri 1 Padaherang. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sebuah materi yang telah saya buat sebelumnya yang juga merupakan tugas dari mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas tentang komponen dan peralatan WAN dan jenis enkapsulasi WAN. Oke, kita mulai ke penjelasan materinya. Komponen dan peralatan WAN dan jenis enkapsulasi WAN atau sering juga disebut sebagai jaringan berbasis luas. Pada presentasi ini, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan sekaligus saya jelaskan yang pastinya berhubungan erat dengan Wide Area Network atau jaringan berbasis luas. Poin pertama ada pengertian WAN. Di sana, saya nanti akan menjelaskan apa sih WAN itu. Kemudian, pada poin kedua ada komponen-komponen WAN. Di sana nanti saya akan menjelaskan dan menyebutkan apa saja komponen-komponen yang terdapat pada Wide Area Network. Kemudian, pada poin ketiga ada peralatan WAN. Sama, di sana nanti saya akan menjelaskan kemudian menyebutkan apa saja peralatan-peralatan yang terdapat pada Wide Area Network. Dan pada poin terakhir yaitu ada jenis enkapsulasi WAN, di mana nanti saya akan menjelaskan jenis enkapsulasi Wide Area Network. Poin pertama ada pengertian Wide Area Network. Wide Area Network adalah jaringan komunikasi data yang menghubungkan user-user yang berada di suatu area geografik yang sangat besar. Wide Area Network atau jaringan berbasis luas juga adalah jaringan yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan bisa saling terhubung antar jaringan dari jarak jauh, sehingga Wide Area Network dapat didefinisikan sebagai jaringan komputer yang mencakup area yang besar yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Oleh karena itu, Wide Area Network sering digunakan untuk menghubungkan jaringan area lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lain, sehingga pengguna atau komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi yang lain. Poin yang kedua yaitu adalah komponen Wide Area Network. Yang pertama adalah repeater. Repeater adalah peralatan jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal yang akan dikirim agar dapat diteruskan ke komputer lain pada jarak yang jauh. Nah, repeater bekerja pada lapisan fisikal dan tidak memiliki suatu tingkat kecerdasan untuk menentukan tujuan akhir sinyal atau informasi yang dikirim. Sehingga repeater pada umumnya digunakan pada topologi bus di mana sinyal hanya diperkuat dari satu segmen kabel ke segmen kabel lainnya. Yang kedua yaitu hub. Hub adalah peralatan jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal dan tidak memiliki kecerdasan untuk menentukan tujuan akhir informasi yang dikirim. Nah, perbedaannya dengan repeater, hub memiliki sejumlah port sehingga sering disebut juga sebagai multi-port repeater. Hub pada umumnya digunakan pada jaringan dengan topologi star, sehingga jaringan komputer dapat diibaratkan sebagai jalan untuk kendaraan umum. Yang ketiga yaitu adalah bridge. Bridge adalah peralatan jaringan yang dapat membagi suatu jaringan menjadi dua segmen. Bridge ini bekerja pada lapisan data link sehingga mampu untuk mengenal alamat MAC, di mana bridge ini memiliki tabel penerjemah yang secara otomatis membuat daftar alamat MAC dari komputer yang berada pada jaringan. Sehingga dengan menggunakan tabel penerjemah ini, bridge dapat meneruskan data yang diterima ke alamat MAC komputer yang dituju. Yang keempat ada switch. Switch ini bekerja pada lapisan data link. Oleh sebab itu, sering disebut sebagai switch lapisan kedua atau layer 2 switch. Switch memiliki sejumlah port yang sering disebut sebagai multi-port bridge. Selain itu, switch juga menyediakan satu jalur untuk setiap port, sehingga
Setiap kendaraan yang masuk dan keluar dari suatu jalan cabang atau port dapat langsung masuk ke jalan tol atau switch tanpa harus menunggu kendaraan lain yang masuk melalui jalan cabang atau port lain. Yang kelima yaitu adalah router. Nah, router meneruskan paket data berdasarkan alamat logika seperti IP address dan bekerja pada lapisan network atau lapisan ketiga model OSI. Router ini memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi dan mampu meneruskan data ke alamat-alamat tujuan yang berada pada jaringan yang berbeda. Yang keenam yaitu routing switch atau switch lapisan ketiga yang sering juga disebut sebagai layer 3 switch yang merupakan gabungan antara switch dan router. Routing switch ini adalah peralatan jaringan dengan semua kemampuan switch ditambah dengan kemampuan meneruskan paket data berdasarkan alamat logika. Yang ketujuh yaitu switch ATM. Switch ATM ini menyediakan transfer data berkecepatan tinggi antara LAN dan WAN. Antara lain, yang pertama yaitu modem atau modulator demodulator. Modem ini mengonversi sinyal digital dan analog, di mana pada pengiriman, modem mengonversi sinyal digital ke dalam bentuk yang sesuai dengan teknologi transmisi untuk dilewatkan melalui fasilitas komunikasi analog atau jaringan telepon. Dalam bahasa Inggris, Public Telephone Line. Yang kedua yaitu CSUDSU atau Channel Service Unit, Data Service Unit. CSUDSU sama seperti modem, tapi CSUDSU mengirim data dalam format digital melalui jaringan telepon digital. Yang kedelapan yaitu multiplexer. Multiplexer ini mentransmisikan gabungan beberapa sinyal melalui sebuah sirkuit dan secara stimulan mentransfer beberapa data seperti video, sound, teks, dan lain-lain. Yang kesembilan yaitu communication server. Communication server adalah server khusus dial in or out yang melakukan dial dari lokasi remote sehingga dapat terhubung ke LAN atau Local Area Network. Yang 10 yaitu Switch X25 atau Frame Relay. Switch X25 atau Frame Relay ini menghubungkan data lokal atau private melalui jaringan data menggunakan sinyal digital. Unit ini sama dengan switch ATM, namun kecepatan transfer datanya lebih rendah dibanding dengan ATM. Yang 11 yaitu media transmisi. Media transmisi ini mempunyai dua jenis kabel umum yang dipakai. Yang pertama yaitu Thin Ethernet atau THNET. Jenis kabel ini mempunyai keunggulan relatif lebih murah dan pemasangan komponen yang mudah dibandingkan tipe pengkabelan lain. Yang kedua yaitu Thick Ethernet atau ThickNet. Nah, jenis kabel ini dapat menghubungkan lebih banyak komputer dalam jaringan dan jarak antar komputer dapat diperbesar. Namun, biaya pengadaan lebih mahal dan pemasangannya relatif sulit. Jadi, punya kebalikan dengan Thin Ethernet. Thin Ethernet itu lebih murah, sedangkan Thick Ethernet itu lebih mahal. Poin yang ketiga adalah peralatan Wide Area Network. Wide Area Network memiliki peralatan yang digunakan untuk membangun jaringan Wide Area Network dan fungsinya. Yang pertama ada antena grid. Antena grid ini berfungsi untuk memperkuat dan mengarahkan sinyal wireless untuk melakukan koneksi point to point atau point to multipoint, di mana antena grid ini menerima serta mengirim sinyal data dengan sistem gelombang radio 2,4 MHz. Yang kedua yaitu Access Point Radio Snow. Access Point Radio Snow ini berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan wireless atau nirkabel dan memancarkan koneksi data melalui gelombang radio, di mana ukuran kekuatan sinyal juga mempengaruhi, sehingga semakin besar kekuatan sinyal, semakin luas juga jangkauannya. Yang ketiga yaitu kabel pigtail. Kabel pigtail ini berfungsi untuk menghubungkan antena grid dengan access point radio Snow. Yang keempat ada kabel UTP atau Unishield Twist Pair, merupakan media transmisi yang berfungsi untuk membuat sebuah jaringan komputer lokal atau Local Area Network dan menghubungkan radio Snow dengan komputer.
Yang kelima yaitu PC atau personal computer. PC atau personal computer adalah perangkat komputer yang digunakan oleh individu yang berfungsi sebagai server klien dalam jaringan tersebut di dalam wide area network. Poin yang keempat sekaligus menjadi poin terakhir adalah jenis enkapsulasi wide area network. Sebelum ke jenisnya, apa sih enkapsulasi WAN itu? Jadi, enkapsulasi merupakan suatu proses yang membuat satu jenis paket data jaringan menjadi jenis data lainnya. Yang terjadi ketika sebuah protokol yang berada pada lapisan lebih rendah menerima data dari protokol yang berada pada lapisan lebih tinggi dan meletakkan data yang dipahami oleh protokol tersebut. Enkapsulasi pada wide area network ada dua jenis. Yang pertama yaitu the High Level Data Link Control Protocol atau HDCL. HDCL adalah enkapsulasi default yang digunakan pada antarmuka serial sinkron dari router Cisco. Juga merupakan protokol lapisan data link yang digunakan untuk membungkus dan mengirimkan paket-paket di atas link point-to-point. HDCL ini menangani transfer data di full duplex dan fungsi-fungsi manajemen link, serta tidak memerlukan konfigurasi eksplisit karena HDCL merupakan metode standar untuk antarmuka serial sinkron pada router Cisco. Jenis yang kedua yaitu point-to-point protocol atau juga sering disingkat menjadi PPP. Point-to-point protocol adalah sebuah protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada wide area network. PPP juga merupakan standar industri yang berjalan pada lapisan-lapisan data link dan dikembangkan pada awal tahun 1990-an sebagai respon terhadap masalah-masalah yang terjadi pada protokol Serial Line Internet Protocol atau SLIP yang mendukung pengalamatan IP statis kepada para kliennya. PPP mendirikan sebuah standar untuk tugas dan pengelolaan alamat IP asinkron yaitu start atau stop, enkapsulasi sinkron bit oriented, protokol jaringan multiplexing, konfigurasi link pengujian kualitas, deteksi kesalahan, dan pilihan negosiasi untuk kemampuan. Point-to-point protokol juga menyediakan metode untuk transmisi datagram lebih link point-to-point serial. PPP menggunakan tingkat tinggi data link control HDCL protokol sebagai dasar untuk encapsulating datagram selebih link point-to-point. Itulah dua jenis enkapsulasi wide area network yang sekaligus menjadi penutup presentasi saya. Jadi kesimpulannya, wide area network atau jaringan berbasis luas memiliki komponen-komponen, peralatan-peralatan, serta jenis enkapsulasi WAN yang mempunyai fungsi dan peranannya masing-masing terhadap jalannya suatu wide area network. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada ketidakjelasan dalam penjelasan dan kesalahan dalam pengucapan. Mohon dimaklumi. Semoga bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga orang lain yang menontonnya. Kuasailah teknologi untuk membantu orang lain, bukan untuk menguasai orang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.